Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Temuan Serejeki dengan NIM 14014200050 dari Rombel A PGSD tahun 2020. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman materi dari topik 1 hingga topik 7. Langsung saja kita mulai dari topik pertama, yaitu hubungan manusia dan teknologi. Mengapa kajian ini penting diulas? Karena saat ini manusia tidak dapat lepas dari teknologi, sehingga kita perlu melihat bagaimana pengaruh dan hubungan resiprositas di antara keduanya. Teknologi tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Sejak zaman prasejarah, teknologi dekat dengan kehidupan keseharian. Dari unsur kebudayaan, teknologi menjadi salah satunya. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi saling berinteraksi dan memiliki resiprositas dengan manusia. Teknologi sendiri adalah ilmu terapan yang dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam manusia dan kebudayaannya. Namun, apakah teknologi hanya seputar mesin? Ternyata tidak. Teknologi meliputi paling tidak beberapa unsur. Yang pertama adalah alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan, pakaian, tempat perlindung, alat-alat transportasi, serta alat-alat komunikasi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Society 5.0 atau Masyarakat 5.0 merupakan konsep yang muncul pada tahun 2016 silam di Jepang. Secara umum, masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat super cerdas di mana mampu mengintegrasikan ruang fisik dengan ruang cyber. Masyarakat 5.0 merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Munculnya masyarakat 5.0 tidaklah tiba-tiba. Paling tidak kita bisa melihat beberapa tahapan mulai dari 1 sampai 4. Masyarakat 1.0 berkembang seiring dengan munculnya manusia pada periode prasejarah. Masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat pemburu dan peramu. Ciri utamanya adalah hubungan yang berdampingan dengan alam. Selanjutnya, masyarakat 2.0 muncul setelah dikenalnya konsep pertanian. Melalui pertanian, masyarakat berubah dari masyarakat memburu menjadi masyarakat agraris. Masyarakat agraris bermula sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya, perkembangan masyarakat secara pesat dimulai pada sekitar abad ke-1. Ini berdampak pada perkembangan masyarakat industri atau masyarakat 3.0. Masyarakat mulai menggunakan mesin listrik, otomatisasi gerakan transportasi, dan juga produksi secara massal. Kemudian, pada akhir abad ke-20 muncul konsep masyarakat 4.0 ketika komputer dan teknologi informasi menjadi umum digunakan. Masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat informasi. Setelah masyarakat informasi, kita tengah bersiap dalam memasuki tahapan baru, yakni masyarakat 5.0. Faktor yang turut mendorong munculnya Society 5.0 adalah perkembangan yang cepat dalam dunia teknologi, terutama dengan munculnya revolusi industri 4.0. Kita mulai dari revolusi industri pertama dimulai sekitar tahun 1784 dengan penemuan mesin uap. Periode ini ditandai dengan mekanisasi industri dan penggunaan mesin-mesin bertenaga uap. Revolusi industri yang kedua atau revolusi industri 2.0 dimulai sekitar tahun 1870. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan tenaga listrik, munculnya lini-lini produksi, dan perkembangan transportasi secara masif.
Revolusi industri yang ketiga atau revolusi industri 3.0 dimulai pada tahun 1969, dikenal pula dengan istilah revolusi digital. Ciri utamanya adalah mulai dikenalnya otomatisasi penggunaan alat-alat elektronik dan juga penggunaan komputer. Revolusi industri keempat berawal pada abad ke-21. Pada revolusi ini dikenal dengan istilah cyber physical system yang merupakan integrasi antara fisik, sistem komputasi, dan juga network atau komunikasi. Jika kita cermati, dalam 20 tahun terakhir perkembangan industri bergerak dengan sangat cepat. Ini akhirnya mengakibatkan munculnya masa disrupsi pada bidang mata pencaharian. Beberapa pekerjaan akan hilang, akan tetapi akan muncul jenis pekerjaan yang baru. Selanjutnya kita akan memasuki topik yang kedua, yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif teknologi. Yang pertama adalah dampak positif. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari teknologi atau literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga adalah mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian selanjutnya mengenai dampak negatif teknologi. Terdapat 3 dampak negatif. Yang pertama yaitu melalui keamanan digital. Itu dapat berupa serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, dan manipulasi data. Kemudian yang kedua yaitu dalam kualitas hidup. Itu adalah munculnya sampah, kemudian masalah mental, dan produktivitas kerja. Kemudian yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi politik, yaitu dalam bidang pekerjaan, yaitu hilangnya pekerjaan. Dan kita memasuki topik ketiga, yaitu konsep IoT dan Big Data. Kita mulai dari pengertian IoT atau Internet of Things. Teknologi IoT adalah konsep perangkat yang mampu mentransfer data tanpa perlu melakukan hubungan dengan manusia, melainkan internet sebagai medianya. Konsep IoT ini akan sangat mendorong perkembangan big data dan penggunaan data center di Indonesia. Ada beberapa unsur pembentuk IoT yang mendasar, termasuk kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, serta pemakaian perangkat berukuran kecil. Selanjutnya adalah cara kerja IoT. Konsep IoT mengacu pada 3 elemen utama, seperti barang fisik yang dilengkapi modul IoT. Yang kedua, perangkat koneksi ke internet seperti modem. Kemudian, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Kemudian kita memasuki big data. Big data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah yang besar, yang struktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Selanjutnya mengenai konsep big data. Yang pertama adalah volume. Volume di sini adalah ukuran data yang dimiliki oleh big data yang berkapasitas besar. Kemudian velocity. Velocity adalah aliran data harus ditangani dengan cepat dan tepat, bisa melalui hardware maupun software. Kemudian value. Value ini adalah nilai atau aliran data yang tidak teratur dan konsisten dalam beberapa kondisi dan periode. Kemudian veracity. Veracity merupakan bentuk pembenaran suatu data. Kemudian variety. Data yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda, mulai dari yang struktur, data numerik dalam database tradisional, data dokumen terstruktur teks, email, video, audio, transaksi keuangan, dan lain-lain. Hubungan IoT dan Big Data tentunya sangat erat.
Melalui IoT, perusahaan atau organisasi akan mengumpulkan data mengenai customer behavior. Data yang dikumpulkan dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkah laku customer. Kita masuk ke topik keempat, yaitu mengenai Artificial Intelligence atau AI. Definisi dari AI adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Contoh dari AI adalah email, GPS, search engine, chatbot, video game, asisten pribadi cerdas, dan lain sebagainya. Tujuan adanya AI adalah membuat mesin menjadi lebih pintar. Ini merupakan tujuan utama. Kemudian yang kedua, memahami apa itu kecerdasan, merupakan tujuan ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah membuat mesin lebih bermanfaat. Ini termasuk tujuan entrepreneurial. Konsep dari Artificial Intelligence yaitu yang pertama adalah thinking humanly atau sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua adalah acting humanly atau sistem yang bertindak seperti manusia. Yang ketiga adalah thinking rationally yaitu sistem yang berpikir secara rasional. Kemudian acting rationally atau sistem yang bertindak secara rasional. Kemudian pemanfaatan Artificial Intelligence. Yang pertama, teknologi Artificial Intelligence di bidang medis untuk meningkatkan efek pengobatan. Kemudian yang kedua, teknologi Artificial Intelligence dalam jurnalisme. Kemudian perbaikan mobil menggunakan AR atau Augmented Reality. Kemudian yang keempat adalah mendukung proses perekrutan karyawan. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kepuasan dengan pelanggan dapat berupa asisten virtual dan chatbot. Kita masuk ke topik kelima, yaitu mengenai e-commerce. Apa itu e-commerce? Electronic commerce atau e-commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis, perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Kemudian pemanfaatan e-commerce. Contoh e-commerce menggunakan konsep customer to customer atau C2C adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan Kaskus. C2C adalah model bisnis di mana customer atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. Kemudian kita memasuki topik ke-6, yaitu etika dunia cyber. Bagaimana prinsip etika dunia cyber? Prinsip etika dunia cyber dirumuskan dalam kata yaitu think. Think merupakan kepanjangan dari true, helpful, illegal, necessary, dan kind. Think dapat dijadikan prinsip dasar yang sederhana untuk membantu kita menggunakan media sosial dengan cerdas. Apa saja itu think? Kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah true. Is it true? Apakah informasi atau konten yang diunggah atau akan kita dibagi adalah benar? Kita lihat lagi apakah itu informasi yang benar untuk kita sebar atau kita yang akan unggah. Yang kedua, is it helpful? Ketika kita mengunggah sebuah informasi, foto atau video, mari kita pikirkan apakah materi tersebut bermanfaat. Yang ketiga adalah is it illegal? Sadari adanya hak cipta. Ketika kita akan memuat atau membagi sesuatu, biasakan diri untuk menuliskan sumber. Kemudian selanjutnya adalah is it necessary? Kemana kita pergi, apa yang kita pikirkan sampai terkadang tidak sadar ingin berbagi sesuatu yang bersifat pribadi. Mari kita pikir lagi, sedemikian perlukah kita mengunggah konten tersebut? Kemudian yang terakhir adalah is it kind? Hal utama yang penting untuk kita ingat adalah untuk selalu mengunggah hal-hal yang baik.
Mari kita saling menghormati dan menghargai keberadaan netizen lain. Hidup terlalu pendek untuk kita habiskan untuk saling menyakiti. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Dasar hukum atau aturan hukum yang melandasi informasi dan transaksi elektronik adalah UU ITE. UU itu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bernomor 11 tahun 2008, atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini direvisi pada tahun 2016 yang berubah nama menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian, materi apa saja yang diatur dalam UU tersebut? Yang pertama adalah pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority. Hal itu diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Kemudian tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Kemudian penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Kemudian dalam undang-undang ini juga mengatur perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Beberapa cybercrime yang diatur dalam undang-undang ITE antara lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan atau video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman dan Bapak Denny, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.